Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Ketua Umum Yayasan Batik Indonesia, Ibu Yanti Airlangga Hartarto. Yang terhormat, Ketua Umum Bayangkari, Ibu Fitri Idam Aziz. Yang kami hormati, Ketua Bayangkari Gabungan 04 Lemdiklat, Ibu Niken Arif Sulistianto. Wakil Ketua Bayangkari Gabungan 04 Lemdiklat, Ibu Atik Luki Hermawan. Ketua Bayangkari Cabang 04 Setukpa, Ibu Tasya Mardias. Wakil Ketua Bayangkari Cabang 04 Setukpa, para narasumber, moderator, dan para peserta webinar sore hari ini. Webinar hari ini adalah webinar kedua yang diadakan oleh pengurus cabang Bayangkari 04 Setukpa. Tema kali ini adalah memperkuat ekonomi kerakyatan melalui batik Nusantara. Susunan acara sore hari ini, pembacaan doa, sambutan Ketua Bayangkari 04 Gabungan Lemdiklat, Ketua Umum Bayangkari menyapa peserta webinar, penyampaian materi, foto bersama, penutup. Kita awali webinar sore hari ini dengan pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah ilahi Rabbi atas limpahan rahmat dan karunia-Mu. Walaupun dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini, kami masih diberikan kesehatan dan kesempatan dapat bersilaturahmi dalam menambah ilmu dan wawasan di acara webinar sore hari ini yang bertemakan memperkuat ekonomi kerakyatan melalui batik Nusantara. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan baik, serta amalan yang diterima oleh-Mu. Berikanlah perlindungan, keselamatan, serta keberkahan kepada Ketua Umum Bayangkari kami, para pemimpin-pemimpin Bayangkari kami, para narasumber, serta bapak-bapak dan ibu-ibu peserta webinar sore hari ini. Semoga webinar ini berlangsung dengan lancar dan membawa manfaat. Serta Allah meridhoi ikhtiar kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya, sambutan Ketua Bayangkari Gabungan 04 Lemdiklat. Kepada Ibu Niken Arif Sulistianto, kami persilakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Yanti Airlangga Hartarto, Ketua Umum Yayasan Batik Indonesia, Wakil Ketua Harian 3 Dekranas. Terima kasih Ibu berkenan menjadi narasumber pada webinar kali ini, senang sekali. Yang terhormat Ibu Fitri Idam Aziz, Ketua Umum Bayangkari, matur nuwun sanget Ibu juga berkenan menghadiri webinar kali ini sebagai bentuk dukungan Ibu terhadap giat-giat kami anggota Bayangkari. Yang terhormat Ibu Diana Sentosa, owner Batik Danar Hadi, juga pengurus di Yayasan Batik Indonesia, yang juga adalah kakak kelas saya di SMA 1 Solo. Apa kabar, Bu Nana? Beliau ini batik bagi beliau adalah sudah mendarah daging dari mungkin sejak beliau masih bayi ya, Bu Nana ya. Yang terhormat Ibu Charmanita, perancang busana, desainer batik. Bu Charmanita sudah saya kenal namanya bahkan sejak saya masih SMP. Hampir 40 tahun yang lalu, luar biasa Bu Charmanita, dan masih eksis sampai sekarang, betul-betul Bu Charmanita, aduh saya benar-benar kagum kepada Ibu. Yang saya hormati Ibu Elis Mahfud, Bayangkari luar biasa, Dian Kemala, cabang Stupa Sukabumi. Ini adalah owner Batik Gelis Titiran,
Terima kasih Bu Elis sudah mengembangkan batik Sukabumi, sehingga batik Sukabumi sudah mulai dikenal banyak orang. Yang saya hormati Ketua Bayangkari Cabang Stukpa, Bu Tasa Merdias, dan seluruh pengurus Bayangkari Cabang Stukpa, ibu-ibu para peserta webinar yang telah berhasil bergabung pada webinar siang hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang menjelang sore hari ini akhirnya webinar ini bisa terlaksana. Kita bisa bertatap muka walaupun secara tidak langsung pada webinar yang bertemakan memperkuat ekonomi kerakyatan melalui batik Nusantara. Walaupun situasi sedang pandemi Covid, tapi alhamdulillah jadi juga webinar ini, dan semoga kita juga tetap sehat ya ibu-ibu semua, dan semoga pandemi ini cepat berlalu dari seluruh bumi tercinta ini. Ibu-ibu yang saya hormati, batik adalah peninggalan leluhur kita yang luar biasa. Sudah terkenal sejak dahulu kala. Bahkan PBB memasukkannya dalam warisan budaya tak benda Indonesia. Luar biasa. Indonesia dengan keanekaragaman adat istiadat, budaya, dan suku bangsa tentu menambah khasanah keanekaragaman dan kekayaan batik yang kita miliki di Indonesia. Termasuk salah satunya batik Sukabumi yang mulai berkembang saat ini. Stukpa, Sekolah Pembentukan Perwira Polri, terletak di Sukabumi. Dan Ibu Tasya Merdias, Ketua Bayangkari Cabang Stukpa di Sukabumi, mungkin melihat perkembangan batik Sukabumi ini, sehingga Bu Tasya akhirnya membuat workshop tadi pagi dengan Bu Carmanita, terima kasih Ibu. Dan sekarang siang ini membuat webinar tentang batik Sukabumi. Harapan kami dengan acara webinar ini nanti mungkin batik Sukabumi bisa berkembang eksis menyusul saudara-saudaranya yang lain ya. Batik Solo, batik Jogja, batik Pekalongan, dan batik lain-lain. Tentu nanti dengan bantuan Ibu Yanti, kemudian Ibu Carmanita, dan tentu saja Ibu Diana Sentosa. Diharapkan webinar ini juga dapat membantu upaya pengembangan UMKM batik di tanah air sebagai salah satu bentuk memperkuat ekonomi kerakyatan dan tentu saja pemberdayaan perempuan. UMKM diharapkan dapat makin mengembangkan diri, dapat menggali bakat lebih banyak lagi, meningkatkan kreativitas dan kemampuan yang akhirnya bisa meningkatkan produktivitas dan pasar yang lebih luas. Apalagi dalam situasi pandemi saat ini, UMKM harus bisa melihat peluang, melihat celah kemungkinan. Sehingga apapun yang terjadi, pandemi kali ini tetap membuat UMKM lebih eksis, lebih berkembang, entah bagaimanapun caranya, insya Allah Allah meridhoi. Harapan kami pada sore hari ini, para narasumber webinar sore ini mampu membangkitkan semangat para pelaku dan peserta UMKM, baik Bayangkari atau bukan, pengrajin batik khususnya secara keseluruhan, sehingga bisa meningkatkan dan tetap mempertahankan batik sebagai warisan budaya Indonesia. Mari kita bersama-sama turut serta berperan aktif untuk Indonesia maju dengan mencintai hasil karya bangsa kita, mencintai buatan dalam negeri, dan tetap mempromosikannya, dimanapun kita berada. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kami, kepada Ibu Ketua Umum Bayangkari kami yang alhamdulillah beliau di tengah-tengah kesibukan berkenan untuk juga hadir. Dan sekali lagi sambutan dan sekali lagi pada kesempatan ini kami mengucapkan selamat kepada Ketua Bayangkari Cabang Stukpa yang sudah berhasil membuat webinar ini terlaksana, walaupun tentu saja hal ini tidak mudah, tetapi alhamdulillah bisa. Terima kasih dan semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar, webinar ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan webinar kali ini, Ketua Umum Bayangkari berkenan menyapa ibu-ibu dan bapak-bapak peserta webinar sore hari ini. Mohon izin Ibu, waktu dan tempat kami silakan. Terima kasih untuk pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore ya, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin yang terhormat, senior saya, kakak saya, Ibu Niken Arif, yang saya kenal sekali. Beliau ini selalu punya ide-ide yang cemerlang dan selalu punya 1001 cara untuk mewujudkan ide-ide itu menjadi kerja nyata dengan cepat dan tepat dan efisien. Sehat-sehat ya Mbak. Kemudian yang saya hormati Ibu Yanti Airlangga, senior kami, Ketua Umum Yayasan Batik Indonesia, juga Wakil Ketua Harian 3 Dekranas, yang saya tahu betul beliau punya kepedulian yang sangat besar terhadap kerajinan dan fashion Indonesia, khususnya batik, juga dengan jabatan beliau sebagai Ketua Yayasan Batik Indonesia. Yang saya hormati pula Ibu Diana Santosa, owner Batik Danar Hadi. Terima kasih Ibu sudah berkenan menjadi narasumber pada hari ini. Kemudian Ibu Karmanita, perancang busana kondang yang namanya sudah sangat ini ya di tanah air. Terima kasih Ibu Karmanita sudah berkenan membekali Bayangkari kami dengan pelatihan Shiborinya. Kemudian Ibu Elis Mahfud, dengan bangga saya menyapa Ibu Dian Kemala yang mengembangkan batik Sukabumi. Tetap semangat ya Bu. Kemudian saya juga menyapa Ibu Ketua Bayangkari Setupa, Adinda Tasya Mardias, seorang notaris tetapi memiliki wawasan yang sangat luas, kegiatan-kegiatan yang dibuatnya sangat beragam dan sangat bagus. Terus semangat ya Dinda dimanapun berada. Kemudian saya ingin menyapa juga moderator Ibu Seli Laksono, rekan saya di Dekranas juga, sama-sama pengurus Dekranas. Saya juga ingin menyapa pada kesempatan ini seluruh Bayangkari dari Sabang Merauke, ada dari Dumai, dari Papua, dari Aceh. Hari ini bergabung dengan kita 914. Selamat Mbak Niken dan Adinda Tasya. Saya sangat mendukung kegiatan-kegiatan seperti ini. Mohon izin Ibu Yanti, juga Ibu Karmanita dan narasumber kami pada HKGB Hari Kesatuan Gerak Bayangkari tahun ini, kami mengangkat tema bagaimana mengembangkan Bayangkari yang memiliki UMKM untuk bisa survive di tengah situasi yang serba sulit ini. Semoga kisah-kisah sukses, kisah-kisah perjuangan yang akan dibagi oleh para narasumber kita pada hari ini bisa menyemangati dan memberikan contoh kepada Bayangkari-Bayangkari kita, khususnya yang punya kepedulian atau yang punya usaha, agar lebih bersemangat, agar lebih punya tekad untuk kita pasti bisa melalui ini. Tentu saja kesulitan ini bukan hanya kita alami, tapi kami sebagai pimpinan-pimpinan Bayangkari memberikan ruang, memberikan bekal kepada ibu-ibu semua untuk tetap terus meningkatkan kemampuan diri, terus menggali potensi diri. Seperti yang Ibu Niken tadi sampaikan, bahwa ini merupakan bagian dari bagaimana Bayangkari mendukung UMKM, khususnya upaya pemberdayaan perempuan, sehingga harapan kami ke depan Bayangkari khususnya bisa semakin eksis, bisa menggali potensi dirinya, bisa menggali potensi di wilayahnya, bisa menggali local wisdom untuk diangkat menjadi sesuatu yang lebih bernilai. Untuk diketahui, kita Bayangkari sampai saat ini kami Seksi Ekonomi Pengurus Pusat sudah mendata ada sekitar 700-800 UMKM. Inilah nanti mungkin mohon maaf saya agak panjang sedikit, pada musbaya nanti kita akan membuat satu urusan lagi di seksi ekonomi, yaitu urusan UMKM Bayangkari. Demikianlah kami Bayangkari di pusat menilai bahwa yang harus dilakukan pimpinan adalah memberi ruang, memberi bekal, dan mengangkat Bayangkari-Bayangkari kita untuk makin produktif, untuk makin menunjukkan eksistensinya melalui kemampuannya, sehingga kita bantu anggota kita bantu pelatihan, kita bantu memberikan semangat-semangat seperti webinar seperti ini, memberikan wawasan. Sekali lagi saya terima kasih kepada Bu Niken, pada narasumber, pada Adinda Tasya. Mudah-mudahan segala yang dilakukan ini bernilai ibadah, segala yang dilakukan ini membuka wawasan kita semua, Bayangkari Indonesia, untuk tetap maju berkarya di bidangnya masing-masing. Mohon maaf apabila kepanjangan, sekali lagi saya ucapkan selamat.
Salam sayang dari saya, semoga sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, kami haturkan. Saya yakin para peserta webinar sore hari ini sudah tidak sabar lagi untuk menambah wawasan sore hari ini. Baiklah, kami silakan kepada Ibu Moderator, Ibu Shelly Bonaparte Silalahi untuk mewakili acara talk show. Terima kasih MC, Bu Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Ketua Umum Yayasan Batik Indonesia Ibu Yanti Erlangga Hartarto, Ketua Umum Bayangkari Ibu Fitri dan Aziz, yang kami hormati Ketua Bayangkari Gabungan 04 Diklat, Wakil Ketua Bayangkari Gabungan 04 Diklat, Ketua Bayangkari 04 Stupa, Wakil Ketua Bayangkari 04 Stupa, para narasumber, dan seluruh peserta webinar sore hari ini. Selamat sore, sudah bergabung bersama dengan kita sore ini para narasumber kita, Ibu Karmanita, seorang perancang busana desainer batik, Ibu Diana Santosa, owner Batik Datar Hadi, pengurus BBI, dan Ibu Elis Mahfud, Dian Kemala, cabang Bayangkari Stupa, owner Batik Tulis Veteran Sukabumi. Sebelum dimulai acara, izinkan kami menyampaikan Bu bahwa untuk sesi tanya jawab nanti pertanyaan dapat langsung dituliskan pada chatroom dan akan saya bacakan, saya akan pilih, bacakan dan nanti akan dijawab oleh panelis yang dituju. Baik Ibu-Ibu sekalian, sebagaimana tadi dijelaskan bahwa batik pada tahun 2019 telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya non-bendawi. Dan sebagian besar pengrajin batik termasuk dalam industri kecil menengah yang merupakan ujung tombak ekonomi kerakyatan. Selama ini pasar batik itu terus meningkat dan tahan terhadap berbagai krisis. Namun pandemi COVID-19 kali ini tuh berhasil mengubah seluruh tatanan perekonomian, berdampak juga kepada pengrajin batik. Walaupun pandemi ini memang merupakan tantangan terberat, tapi tentunya tidak harus menjadi halangan bagi para pengrajin untuk tetap berkarya. Nah, pada rangkaian acara HKGB ke-68 ini, Bayangkari Cabang Stupa melakukan kegiatan webinar series untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan, khususnya untuk para Bayangkari untuk dapat berkarya melalui kerajinan batik. Dan pada sore hari ini kita akan dengar bersama apa yang telah dilakukan oleh Yayasan Batik Indonesia untuk khususnya membantu keberlangsungan usaha para pebatik dan akhirnya memutar roda perekonomian Indonesia. Untuk itu kepada Ketua Umum Yayasan Batik Indonesia, Ibu Yanti Erlangga Hartarto, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas undangan dari pengurus cabang Bayangkari 04 Stupa Lemdiklat dalam rangkaian acara Hari Kesatuan Gerak Bayangkari ke-68. Yang terhormat Ibu Niken Arif dan yang tercinta Ibu Fitri Idam, yaitu sahabat saya Ibu Fitri. Sehat Ibu? Alhamdulillah Ibu, siap. Ibu Seli Laksono, yang saya cintai juga Ibu Karmanita, Ibu Diana Santosa, dan Ibu Elis Mahfud, juga ada Ibu Dian Kemala, Ibu Adinda sebagai Ketua Stupa. Terima kasih atas undangan saya. Alhamdulillah saya mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, di sore hari yang cerah, walaupun dalam keadaan pandemi, kita masih bisa bersyukur kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat di acara webinar memperkuat ekonomi kerakyatan melalui batik Nusantara. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya sebagai Ketua Yayasan Batik Indonesia dan Ketua Harian 3 Dekranas sangat mendukung niat baik webinar ini untuk mengenal lebih jauh mengenai kekayaan budaya bangsa melalui kerajinan batik. Sedikit penjelasan singkat, yaitu YBI didirikan pada tanggal 28 Oktober
1994 oleh Ibu Yultin Ginanjar Kartasasmita dan Bapak Insinyur Firdaus Ali serta Bapak Dipo Alam dengan misi sosial, budaya, ekonomi yang bertujuan untuk pelestarian, perlindungan, dan pengembangan serta pewartaan batik nasional sebagai warisan budaya bangsa. Sebagai yayasan yang memiliki kepedulian terhadap pelestarian batik Indonesia, YBI memiliki beberapa kegiatan seperti melakukan pameran untuk ruang dan bagi para pengrajin untuk memasarkan produk-produk mereka. Mengkampanyekan penggunaan batik yang bukan printing supaya masyarakat bisa memberi apresiasi kepada pengrajin batik tulis dan batik cap. Selain itu, YBI memiliki 2 program acara tahunan, yaitu Hari Batik Nasional yang diadakan setiap tahun dan Gelar Batik Nasional yang diadakan setiap 2 tahun. Dalam kondisi pandemi ini, penjualan batik memang memiliki penurunan, terutama bagi pengrajin kecil yang belum tersentuh teknologi dan memasarkan produk mereka secara tradisional. Untuk itu, sejak akhir Juli 2020, YBI menyelenggarakan pameran berskala kecil di Rumah Yayasan Batik Indonesia. Lewat pameran ini, setiap daerah memiliki kesempatan untuk mengirimkan karya pengrajinnya yang belum pernah mengikuti pameran karena kendala ekonomi. Diharapkan dari pameran ini kegiatan produksi para pengrajin dapat dihidupkan kembali. Di tengah maraknya produksi batik printing, YBI tetap mengkampanyekan penggunaan batik tulis dan batik cap. Karena dengan mendorong masyarakat untuk tetap membeli dan memakai batik tulis dan batik cap, kita tidak hanya membantu pengrajin batik secara ekonomi saja, akan tetapi juga ikut membantu tetap melestarikan keberadaan pembatik. Mengingat batik sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda milik bangsa Indonesia oleh UNESCO pada tahun 2009. Batik atau tepatnya seni membatik sebenarnya sudah menyebar ke berbagai wilayah di Indonesia. Ada yang karena latar belakang sejarah, seperti hubungan antara kerajaan-kerajaan di luar Jawa, ada juga itu dipengaruhi oleh lintas perdagangan. Itu sebabnya dalam pameran di Rumah Batik YBI kali ini, kami pun menampilkan batik-batik dari luar Jawa. Yang keindahannya tidak kalah dibandingkan batik dari daerah Jawa. Dan ternyata mendapat sambutan positif dari masyarakat, seperti batik Jambi, batik Sumatera Barat, batik dan juga batik Papua. Saat ini sebenarnya memakai batik sudah menjadi tren hampir semua kalangan masyarakat. Gerakan memakai batik di hari Jumat di kalangan pekerja menjadi batik populer kembali. Kampanye yang dilakukan oleh pemerintah dengan menjadikan batik sebagai busana resmi menggantikan jas juga disebut secara positif. Di kalangan anak muda, batik bisa dirancang sebagai busana milenial karena desainnya juga dibuat kekinian, simple, dan perawatannya tidak rumit. Di YBI sendiri melalui akun di sosial media berusaha untuk menjangkau kalangan muda dengan membuat kuis-kuis yang bersifat edukasi tentang batik dan juga berhadiah batik. Sejak akhir Juli 2020, Yayasan Batik Indonesia mengadakan pameran dan penjualan batik dari berbagai daerah di Indonesia dimulai dari batik DKI, batik Jambi, dan yang sekarang sedang berlangsung adalah yaitu dari batik Jawa Barat. Dan akan dilanjutkan dengan batik Sumatera Barat, Aceh, batik Papua, batik Jawa Tengah, batik Solok, batik Jawa Timur, serta batik dari daerah istimewa Yogyakarta. Pameran dan penjualan batik di Rumah Yayasan Batik Indonesia berlangsung dari tanggal 27 Juli 2020 sampai pada tanggal 13 November 2020.
untuk memastikan bahwa desain batik yang dijual adalah batik tulis dan batik cap atau kombinasi batik tulis dan cap. Tim bidang pelestarian Yayasan Batik Indonesia berkoordinasi dengan pengrajin-pengrajin yang sudah menjadi binaan YBI. Hingga saat ini respon masyarakat ternyata sangat positif, terlihat dari antusias pengunjung untuk datang ke rumah batik Yayasan Batik Indonesia, walaupun karena situasi saat ini membuat YBI tetap harus memperlakukan protokol kunjungan yang disesuaikan dengan protokol kesehatan saat ini. Sebagian besar pengunjung adalah komunitas pencinta batik dan golongan usia dewasa. Tetapi di sisi lain kami juga melakukan promosi melalui program digital yang ternyata juga disambut dengan antusias oleh kalangan muda. Saat kami melakukan bantuan kepada para pengrajin, kami merasakan makna yang sangat besar pada pengrajin-pengrajin kecil, di mana mereka sering sekali mengirimkan kami teks, mengucapkan betapa banyaknya mereka terbantu dengan usaha-usaha penjualan di rumah batik kecil yang tidak besar, namun kami menampung cukup banyak batik-batik para pengrajin, dan sebisa mungkin kami menghabiskan barang-barang tersebut juga dengan memasarkan kepada sahabat-sahabat. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat, semoga pandemi ini segera berlalu, sehingga kita semua bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala, ekonomi Indonesia kembali normal dan terus maju. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kesehatan dan kesejahteraan bagi kita semua dan bangsa Indonesia yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, luar biasa Ibu Yanti. Luar biasa tadi ceritanya ya. Saya sampai terkagum-kagum dengan bagaimana apa yang dilakukan oleh Yayasan Batik Indonesia dalam waktu yang cukup singkat, tapi dapat meraih begitu dan dirasakan secara langsung oleh para pengrajin. Itu banyak yang dilakukan. Tentunya ini membangkitkan semangat para pembatik, semangat untuk bangkit. Nah, inilah yang ingin kami tularkan kepada para peserta, khususnya Bayangkari yang hadir pada sore hari ini, untuk dapat tetap berkarya, produktif di tengah situasi seperti saat ini. Dan untuk mengetahui secara lebih detail mengenai apakah itu rumah Yayasan Batik Indonesia yang tadi disebut oleh Ibu Yanti, maka kami persilahkan Ibu Diana Santosa, pemilik Batik Danar Hadi, yang juga merupakan Ketua Bidang Pameran YBI, untuk menjelaskan secara lebih detail usaha YBI dan bagaimana UMKM atau pengrajin dapat memanfaatkan wadah tersebut. Mungkin pada awal mau disampaikan dulu videonya atau bagaimana, kami serahkan kepada Ibu. Selamat sore ibu-ibu sekalian. Saya Diana Santoso, kebetulan di Yayasan Batik Indonesia ini saya dipercaya sebagai Ketua Bidang Pameran dari Yayasan Batik Indonesia. Sebelumnya saya ingin menyapa kepada yang terhormat Ibu Yanti Erlangga, yang terhormat Ibu Idam Aziz, yang terhormat Ibu Niken Arif, yang kebetulan adik kelas saya pada saat di SMA 1 Solo, kemudian juga Mbak Karmanita, dan juga Mbak Sally. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjelaskan sedikit mengenai Rumah Yayasan Batik Indonesia, yang sekarang ini rumah tersebut berlokasi di Jalan Cikatomas 1 nomor 15. Jadi pada awalnya Ibu Yanti sebagai Ketua Yayasan Batik Indonesia memprakarsai dari pendirian daripada Rumah Yayasan Batik Indonesia ini, yang kebetulan didirikan tepat pada saat masa pandemi. Kenapa kami akhirnya mendirikan Rumah Yayasan Batik Indonesia ini? Karena kami dari Yayasan Batik Indonesia
yang diketuai oleh Ibu Yanti itu merasakan bagaimana keluhan daripada para pengrajin ataupun UMKM batik yang mengalami kesulitan di dalam hal memasarkan produknya, yang mungkin biasanya mereka bisa mendapatkan pasar-pasar tersebut dengan mengikuti pameran-pameran yang diadakan di kota-kota besar, terutama mungkin di Jakarta, dan juga mungkin dari mereka yang mempunyai toko-toko kecil yang di daerah. Tetapi karena di dalam masa pandemi ini memang kegiatan kita untuk keluar rumah itu sangat terbatas, menyebabkan hal tersebut membuat satu kendala bagi UMKM maupun bagi pengrajin-pengrajin ini untuk memasarkan produknya. Padahal mereka itu sudah mempunyai rencana yang banyak dan mereka sudah melakukan produksi yang cukup baik juga, karena memang sebetulnya kan mulai bulan April itu sudah dimulainya acara pameran-pameran batik yang akan diselenggarakan secara berturutan, termasuk pada saat itu adanya Inakraf juga, yang akhirnya semuanya itu batal karena adanya pandemi yang sampai dengan sekarang masih berlangsung. Nah, kemudian kami menggagas bahwa memang pada saat masih dilakukan PSBB itu tidak semua orang bisa melakukan kegiatan komersial. Tetapi kami sudah merancang bagaimana kita akan membantu daripada pengrajin supaya pengrajin ini paling tidak mereka bisa memasarkan produknya dengan maksud kami tidak perlu mereka keluar dari rumah ataupun pergi ke kota Jakarta, tetapi mereka bisa menyampaikan produknya dan kami bisa membantu pemasarannya. Akhirnya kami di bawah Ibu Yanti itu mempunyai satu rumah kecil, nggak terlalu besar juga rumahnya, tapi sangat cantik karena oleh Ibu Yanti kemudian dilakukan dekorasi sedemikian rupa, sehingga kita akhirnya mempersiapkan diri seperti kita mempunyai sebuah toko. Jadi pengrajin itu tidak perlu datang, tetapi mereka yang mereka percaya kepada kami itu awalnya adalah kita juga melakukan kurasi. Pertama adalah kita menjadwalkan dulu, karena pameran ini tidak diselenggarakan terus-menerus untuk satu batik. Jadi kita setiap 2 minggu sekali itu kita berganti tema. Jadi kita mulai dari tanggal 27 Juli, awalnya itu kita memulai dari batik Jakarta, karena kita melihat bahwa batik Jakarta yang paling cepat bisa kita lakukan pemasaran kepada masyarakat. Nah, di dalam persiapan kami, itu kami tidak meninggalkan adanya protokol COVID. Protokol COVID yang terjadi di dalam rumah batik, rumah Yayasan Batik ini, pertama, pengunjung itu kita harapkan itu mendaftarkan melalui person yang ditunjuk di dalam Yayasan Batik, sehingga kita bisa mengatur berapa tamu yang bisa kita terima di dalam satu ruangan. Sehingga kalau tamunya itu banyak sekali kan itu membahayakan juga untuk yang lain, tetapi kita harus berusaha bagaimana ada tamu yang datang. Pertama, kita membatasi bahwa dalam satu kali kunjungan itu kita maksimum adalah sekitar 5 sampai dengan 10 orang yang bisa kita tampung di dalam satu ruangan, sehingga kehadiran semua pengunjung itu kita harapkan adalah dengan perjanjian. Kemudian yang kedua, kami juga melakukan kurasi terhadap pengrajin-pengrajin yang akan mengikuti daripada kegiatan pameran penjualan tersebut. Jadi kami mempunyai beberapa peraturan-peraturan di mana Yayasan Batik Indonesia sangat mengutamakan untuk membantu pengrajin kecil yang mungkin dia tidak mempunyai toko ataupun dia tidak mempunyai sarana penjualan yang lain, sehingga hasil barangnya itu berhenti dan mereka tidak bisa memasarkan.
Kemudian juga kita juga mengundang desainer-desainer untuk membeli produk dari Yayasan Batik dari rumah Yayasan Batik tersebut untuk kemudian mereka bisa membuat garment yang bisa ditawarkan juga ke masyarakat. Tetapi syaratnya mereka harus membeli produk-produk pengrajin tersebut. Nah, dari apa yang kita lakukan ternyata memang berbuah hasil karena dari anggota Yayasan Batik sendiri kemudian diwajibkan untuk mendatangkan relasi ataupun teman-temannya untuk bisa hadir di dalam rumah Yayasan Batik tersebut, tetapi dengan terjadwal. Nah, dengan sistem tersebut, dari sisi tamu sendiri merasa nyaman, dan dari sisi pengrajin ternyata hasil yang penjualan yang dilakukan pada saat masa pandemi ini sangat membantu. Dan banyak sekali pengrajin itu merasa puas karena kebanyakan atau hampir sekitar 80% dari barang yang dikirimkan kepada kami itu rata-rata terjual. Di sini Yayasan Batik itu tidak mengambil keuntungan dari penjualan yang kita lakukan. Artinya harga daripada pengrajin tersebut kita kembalikan sesuai dengan harga jual yang dititipkan kepada kami. Sehingga dalam hal ini tidak ada potongan apapun yang dibebankan kepada pengrajin. Dan untuk pameran yang pertama kali ini, selama masa pandemi ini, Yayasan Batik juga melakukan subsidi biaya pengiriman daripada pengrajin kepada ke Yayasan Batik ini tidak dikenakan biaya, bahkan ditanggung oleh Yayasan Batik. Nah, hal ini itu menurut saya sangat positif karena dari perjalanan kami melakukan pameran sampai dengan hari ini, itu kita sudah ada 3 tema pameran yang kita lakukan. Pertama adalah Batik Jawa Barat, yang waktu itu Ibu Gubernur juga alhamdulillah berkenan meninjau dan Ibu juga merasa sangat puas untuk melihat bagaimana pengrajin-pengrajinnya itu mendapatkan penjualan dari apa yang dilakukan oleh Rumah Yayasan Batik. Kemudian yang kedua, itu kita juga sangat sukses pada saat kita melakukan pemasaran batik Jambi. Jadi ada rata-rata adalah sekitar 15 sampai 20 pengrajin yang mengirimkan kepada kami, dan di dalam 2 minggu itu rata-rata kami bisa menjual antara 500 sampai 700 potong batik yang bisa kami pasarkan. Kemudian yang terakhir ini, baru hari ini adalah hari terakhir kami itu melakukan pemasaran untuk Batik Jawa Barat, dan hasilnya tidak kalah juga dengan Batik Jambi, karena ternyata animo masyarakat terhadap Batik Jawa Barat ini sangat bagus. Nah, yang akan datang ini kami mulai hari Rebo depan, itu kita akan memulai batik Papua, kemudian batik Minang, dan batik Aceh. Kemudian nantinya akan dilanjutkan dengan batik Jawa Tengah, dan selanjutnya ada batik Jawa Timur, dan ditutup dengan batik Yogyakarta. Jadi sampai dengan bulan November nanti, itu kita akan selalu berpameran, dan setiap 2 minggu sekali tema pameran kami itu berubah. Tetapi ada beberapa hal juga yang kita terima dari pengrajin kemarin, bahwa ada juga pengrajin yang minta, bisa nggak Bu, kalau saya kirim barang, tapi saya minta Ibu kasih saya pembayaran dulu gitu. Kemudian nanti kalau barang saya ada yang tidak laku, ya uangnya saya kembalikan. Nah, sistem seperti itu kita mohon maaf tidak bisa kita jalankan, karena kita berharap bahwa ada kepercayaan antara pengrajin dengan kami, bahwa kami betul-betul dengan semangat untuk membantu pengrajin. Jadi kita juga berharap bahwa tidak ada pengrajin yang tidak laku. Artinya hampir semua barang yang masuk ke rumah YDI ini
hampir juga sekitar 80% daripada barang yang dikirimkan itu laku terjual. Mungkin itu sekedar penjelasan dari kami bagaimana kami menjalankan operasional daripada Rumah Yayasan Batik Indonesia yang sekali lagi tujuan kami itu betul-betul untuk membantu pengrajin tanpa kita memungut adanya potongan-potongan keuntungan untuk YBI, bahkan biaya angkutnya pun ke Jakarta itu semuanya ditanggung oleh YBI. Dan biasanya itu setelah selesai pameran, itu kami itu melakukan penghitungan dengan cepat mengenai inventory, berapa yang laku dan berapa yang tersisa. Kami langsung melakukan retur kepada pengrajin-pengrajin tersebut dan kurang lebih dalam waktu 1 minggu itu kita sudah mentransfer pembayaran kepada pengrajin berikut dengan biaya kirim yang ditalangin dulu oleh pengrajin. Mungkin itu saja Bu Sally, Ibu Niken yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, mungkin saya bisa membantu untuk menjawab. Terima kasih. Apa yang dilakukan oleh YBI tentunya mengumpulkan hasil karya pengrajin, melakukan kurasi, dan pada akhirnya melakukan penjualan dengan segala keterbatasan pada saat ini bukan hal yang mudah. Mungkin kalau boleh kita lihat videonya dari YBI sebentar ya. Ada video yang tadi disiapkan oleh tim dari YBI, mungkin kita bisa menonton bagaimana apa yang dilakukan. Sebagai informasi, tadi Ibu Yanti sudah pergi lebih dulu karena ada acara yang harus dihadiri juga pada saat bersamaan. Jadi mohon izin pada Ibu Umum Bayangkari dan Ibu Ketua Bayangkari Kabupaten Diklat, mohon izin kepada untuk Ibu Yanti. Silakan di Ibu akan mempromosikan batik apa Bu minggu ini? Dari Jawa Barat. Dari Jawa Barat loh, banyak mega mendung juga ya Bu, benar-benar khas Jawa Barat. Dan untuk sampai minggu depan kira-kira 10 hari ya Ibu ya? Kita mengadakan pameran 2 minggu. 2 minggu. Khusus Jawa Barat. Ya, untuk bantu pengrajin Jawa Barat. Dan minggu lalu adalah Jambi Ibu. Dan setelah Jawa Barat? Dan sebelumnya lagi adalah DKI. Jadi ini merupakan inisiatif yang dilakukan oleh Ibu Yanti Erlangga sebagai Ketua Umum Yayasan Batik Indonesia. Cintai batik, perlu pakai batik ya Bu ya? Pakai batik. Pakai batik dan belanja batik di Rumah Batik YBI. Ini ya, jadi ini motifnya. Ini motifnya kan motifnya ya? Jambi khas banget ya. Ada pecah manggisnya, ada nanas dan sebagainya. Tapi kita lihat warnanya kayak sogan ya, ke arah Jawa. Jadi itulah yang saya bilang dikembangin dong. Nah, ini kan sebetulnya nih kayak dari peruntungan. Tapi dikembangin. Baik, tadi kita sudah menyaksikan ya video apa yang dilakukan oleh YBI. Jadi apa yang coba disampaikan di sini tuh kesempatan itu ada.
kesempatan kita untuk mengembangkan diri, kesempatan kita untuk berkarya, dan pada akhirnya tetap menghasilkan di tengah pandemi saat ini. Kita hanya harus mampu melihat sekeliling, hanya harus mampu bersinergi, betul ya bukan Manita ya, dan pada akhirnya semua itu kembali lagi kepada kreativitas. Seperti apa yang dilakukan oleh YDI, membuka market bagi pengrajin. Tentunya dari sisi pengrajin, kita juga harus berkreatif, betul kan Bu Karmanita ya, sebagai seorang desainer, maka kita sekarang perlu sekali mendengarkan penjelasan yang tidak kalah menariknya dari Ibu Karmanita, seorang perancang busana senior yang juga merupakan desainer batik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali berada di sini atas undangan Ibu-Ibu Bayangkari. Selamat kepada Ibu Idham, Ibu Yanti, Ibu-Ibu yang ada di sini semua yang telah mengundang saya. Satu kehormatan bisa berbagi, karena ternyata memang di tengah pandemik ini kita nggak boleh menutup mata bahwa mereka yang dia butuhkan sekarang sebetulnya untuk makan ya. Nah, jadi ini perajin-perajin yang dapat income dari penjualan kami itu, kami juga tidak berharap mereka berproduksi terus-menerus, karena they need to eat gitu. Jadi saya selingin lah apa yang kita lakukan hari ini, yaitu yang sibur, yang lebih simple, yang lebih gampang untuk dikerjakan. Nanti hasilnya bisa dijadiin tas atau dijadiin apapun, itu supaya juga menginspirasi ibu-ibu UMKM lain bikin produksi tapi murah, meriah dan gampang, langsung jadi bisa dijual jadi barang, bisa jadi masker, jadi tas, jadi apa aja. Dan mudah-mudahan nanti ada videonya ya, ada ya. Boleh lucu sambil saya ngomong kan bisa ya. Nah gitu kan? Enggak. Lucu, jadi sangat singkat sebetulnya. Saya ngomong terus nggak ada masalah ya. Terus, nah, jadi dari pagi kami sudah di sini. Jadi kami membuat praktek langsung, nggak ada teori. Jadi ibu-ibu langsung ke langsung main dan kompor itu, dan ini buat hal-hal yang simple. Kalau batik kan banyak kakak juga yang tidak pulang kembali kan, bagaimana mau kerja. Kalau di Pekalongan belum berdiri ya, di Pekalongan dia harus pulang ke Batang, di Pekalongan mana. Jadi ya udah deh, yuk kita lihat sesuatu yang bisa digarap juga untuk jadi apa sih, jadi produk untuk mereka ya berkreasi. Ada yang tidak mungkin, kita tahu memang pandemi ini mengumpulkan orang-orang tapi kita harus lakukan adalah surviving, gimana menyelamatkan keluarga saya, anak-anak saya, apapun di luar saya untuk bisa survive. Itu makan, kesian banget. Dia pikir apa yang kita lakukan tadi ini sedikit-sedikitnya bisa membangkitkan rasa semangat mereka untuk tetap berkarya dan berbuat sesuatu. Ya, ada yang menjual makanan, membuat ini salah satunya. Itu menjadi bantu juga ekonomi keluarga dengan berbagai kegiatan dan produksi yang simpel, gampang dan langsung jadi. Ini salah satunya di sini. Kita harapkan banget UMKM ini juga sedikit rasa hope, harapan itu karena yang paling jujutan itu akhirnya apa? Hope. Harapan itu selalu harus ada. Luar harapan kita juga nggak bisa nunggu dan kan? Ini salah satunya yang simpel banget. Ada sekolah tapi sebenarnya enggak juga. Ada bagus sekali dan ada yang lebih inovasi yang menang saya tanya. Oh ternyata dia juga terampil berinovasi sendiri dan membuat sesuatu yang berbeda dari yang lain. Ya mudah-mudahan ini menjadi jadi hope tadi. Tadi juga saya lihat ada beberapa produk dari Ibu Bayangkari mengenai tas dan sebagainya. Itu menarik loh. Karena kita sekarang belanja dimanapun udah nggak dapet tas plastik. Ya. Nah, tas penggantinya apa? Tas-tas ini, tas-tas yang dibikin oleh Ibu Bayangkari dari UMKM itu sangat bermanfaat. At the end of the day kita nggak akan ketemu plastik lagi kan. Jadi itu juga bisa jadi sumber inspirasi untuk membuat sesuatu yang bisa dijual jadi produk dan apapun. Bahkan orang sekarang belanja makanan udah nggak pakai kantong plastik, tapi pakai yang kertas singkong itu plastik singkong. Harganya tuh antara 500 perak sampai 1000 perak. Jadi ya, mari kita sama-sama percaya diri dan punya keyakinan bahwa
Nothing is impossible, nggak ada yang mustahil, semua bisa dijalani selama kita percaya hidup ini harus diusahakan. Tanpa diusahakan ya kita tidak berbuat apa-apa akhirnya. Ya mudah-mudahan Bu Shelly ada langkah berikutnya, kita bisa berbuat apa lagi ya kan. Kalau batik Sukabumi sebetulnya di Jawa Barat ini ada loh di pameran. Ada. Saya nggak tahu punya siapa ya Bu ya, tapi ada. Dan khasnya apa kalau dari ini Sukabumi, saya lihat ada gambar kayak bemo ya, angkot ya. Bogor juga berbuat itu. Ini saya lihat Sukabumi ada bunga apa lagi, lucu juga sih buat itu. Ada burung. Ya. Lucu tadi saya lihat beberapa ada juga. Tapi memang begini Bu, kita nggak bisa menutup kemungkinan bahwa dari luar itu masuk ke barang kita, di-inspire oleh mereka, di printing. Tidak pernah boleh kita berkata bahwa itu batik printing, tidak boleh. Printing motif batik, itu yang tepat. Ya, oke, benar. Itu pun orang Indonesia banyak yang belum mengerti what is batik. Apa sih batik itu? Jadi kita bilang itu batik printing, nggak bisa. Batik itu adalah proses perjalanan membuat sebuah tekstil menggunakan pasti malam. Kalau di Jepang pakai kanji, lilin itu malam. Kalau di Jepang pakai kanji, itu harus kita akui ada. Bahkan mungkin sebelum kita. Nah, kedua, menggunakan tool, alat itu hanya canting atau cap. Di luar itu bukan batik. Proses kain, bukan. Nah, ini yang kita sedihkan. Bagaimana saya lihat juga ada beberapa video yang udah mulai keluar viral, mungkin Shelly juga udah lihat. Kita nggak bisa menutup modernisasi yang masuk ke, betul. Tapi kita bisa mensiasati bangsa kita sendiri untuk appreciate barang kita sendiri kayak tadi itu. Jadi beberapa student atau apapun belajar ke Jepara. Ukiran Jepara tahu kan, Shelly terkenal sampai ke seluruh dunia. Dan itu furniture sudah sampai ke seluruh dunia dari tahun 80-an, bahkan 70-an. Apa yang terjadi? Sekarang semuanya pabrikan, semua dengan mesin pabrik. Gerak jadi ukiran persis Jepara. Whatever it is, tapi itu kan menyedihkan. Sangat menyedihkan. Dan itu bisa terjadi kalau kita biarkan tanpa kita juga memberdayakan orang Indonesia sendiri untuk mencintai produknya sendiri, mengangkat sendiri. Yang paling saya hargai sebetulnya India. Ingat India, nggak boleh berpakaian lain selain memakai budaya pakainya sendiri. Nah, kalau kita dulu kan pakai kain batik, pakai songket atau apa, itu jangan sampai tergerus. Makanya gimana anak muda supaya juga suka memakai itu tadi. Muncullah si Karmanita designer yang mengolah batik untuk generasi dari umur sekian sampai 90 tahun. Yes, betul. Karena kita harus eksis dengan apa yang kita punya. Bagaimana Bu bisa tetap eksis sebagai seorang desainer, dan ini juga kita mau keluarkan. Iya. Eksis sampai hari. Eksisnya luar biasa. Ya, oke. Dari zaman saya masih kecil, itu bahkan pada mungkin saya belum mengerti mengenai fashion, sampai sekarang akhirnya kita hidup bersama. Terima kasih, Shelly. Ya. Bagaimana tips-tipsnya untuk tetap eksis? Oke. Aku tuh punya pikiran begini. Kebetulan nenek saya tuh almarhumah Ibu Sut ya, nasionalis ya, pahlawan untuk Indonesia. Saya ngerasa apa yang ditinggalin dari generasi sebelum kita, jangan kita stop. Cuma saya bilang pada saat saya mau mengembangkan batik, banyak orang nggak suka gitu kan. Jadi saya punya pikiran, kenapa? Dulu yang pertama pakai printingan motif batik itu DKI. Di bawahnya Ali Sadikin. Ya kan? Lalu Mbak saya bilang sama Pak Ali, kenapa kita nggak bikin cap-capan aja untuk pegawai DKI gitu kan? Di situ mulailah batik cap untuk pemerintah. Berarti melihat peluangnya itu betul, ya, Bu, kemampuan betul. untuk karena masih ada pekerja ini kok di printing gitu kan. Ya. Nah, jadi akhirnya sampai ke saya berpikir lebih lain lagi. Orang perempuan tuh nggak suka baju sama, betul nggak? Betul banget. Lagi pergi kemana-mana tiba-tiba Winono bajunya sama, kamu bisa lari dong gitu. Jadi
Saya ngambil pasar yang satu barang satu. Walaupun saya produksi mungkin 1.000 satu tahun, tapi barang saya nggak akan ada yang sama. Jadi pasar saya memang ada di situ. Dalam pandemi kayak gila-gila ini siapa mau beli barang saya kan gitu. Jadi saya karyakan lewat Shibori yang lebih main-main lagi, yang lebih gampang terjual, yang lebih isi, Affordable juga affordable dan sebagainya. Jadi kalau Shelly bilang saya bertahan sampai sekian tahun, karena saya tetap menjunjung tinggi budaya saya sendiri. Jadi kuncinya itu ya, Bu. Kuncinya itu. Menjunjung, menghargai Walaupun budaya sulit sendiri. di saat saya mulai di tahun 80-an, siapa yang menghargai batik pada saat itu? Apalagi anak muda. Apalagi Ibu dari luar negeri waktu itu pendidikan Betul, sekolah di luar. betul, ya, Bu, betul, ya? betul. Tapi akhirnya saya pikir, aduh, dari mana nih anak-anak supaya suka? Ya saya bikin dengan gaya-gaya saya acceptable. Anak muda mau ngegaya pakai batik. Nanti itu ditambah berkembang. Berarti kreatif ya, Bu. Betul. Ya? Mencintai produk sendiri, Yes. kreatif. Yes, gitu dan ya. saya memang bina hampir 20 provinsi di Indonesia untuk memajukan batik yang udah ada di tempat. Terus gimana nih Bu? Misalnya di antara para pemirsa ada yang berkeinginan menjadi salah satu binaan Ibu Karmanita. Bagaimana caranya Bu? Habis COVID kita omongin ya. Ada jangan salah Shelly, setiap tahun itu anak-anak summer school dari sekolah fashion di Europe maupun Amerika atau Jepang atau Korea itu sebulan 2 bulan tinggal sama kami di Jakarta belajar. Malah satu anak yang dari Prancis namanya Garams, di Instagramnya ada. Dia sekarang udah jadi desainer tekstilnya Hermes. Nah, referensinya Karmanita. Jadi dia bikin hasil selama 3 tahun berturut-turut menjelang masternya. Dia 2 bulan berarti 6 bulan. Dia tuh bener-bener meneliti batik, mengerjakan batik sampai dia gabung sama printnya dia yang dia bikin di atas kayu lah, di atas besi apapun. Anak itu luar biasa pintarnya. Sekarang jadi Hermes. Berarti mau belajar. Betul. Intinya ya, Bu, Yang ya. nomor 1 itu. Jadi nggak boleh patah semangat. Nggak ya, ada Ibu, kata ya? nggak bisa. Nggak ada kata nggak bisa. Nggak boleh patah Nggak semangat. boleh. Bahkan di tengah-tengah Sampai pandemi di ujung seperti tanduk. luar biasa. Ya. Anak muda, ayo jangan menyerah sama keadaan. Digital kamu boleh suka, apapun kamu bisa kerjakan oleh digital. Tapi ini yang dikasih Tuhan, betul. bukan digital itu. Dan otak. Digital itu terjadi karena tangan orang juga. Kan? Jadi, ayo jangan tinggalin ini semua. Jadi manfaatin digital, Manfaatin tapi tetap dan kekayaan kita luar biasa. Kalau boleh tahu Ibu, tadi sedikit cerita mengenai desain batik ya. Tadi sempat bisik-bisik ke saya. Lihat desain Jambi udah berkembang. Lihat desain kita bina. Nah, itu boleh nggak cerita sedikit Bu? Mungkin ada juga nanti ibu-ibu yang mungkin Sukabumi, ayo saya bantu. Ibu-ibu di Sukabumi saat ini Saya banyak bantu. loh, ini banyak loh yang nonton di Sukabumi ini. Boleh. Sekarang udah 700 sekian apa 800 nih tadi yang Dengan nonton. senang hati akan saya 900 bantu. yang nonton. Insya Allah ya. Karena memang ini lagi 98 ambruknya semua Indonesia terutama dalam krisis moneter ya. Kita jangan bicara pengusaha besar. Siapa yang hidupin Indonesia? Ekonomi kerakyatan. Betul. Pabrik tahu, pabrik tempe, ya kan? Pemahat, pengukir, perajin kain, apapun itu yang hidupin. Dan akhirnya negara ini terselamatkan bukan oleh bankers besar, bukan oleh perusahaan-perusahaan besar, tapi oleh rakyat. Nah, kita bilang ekonomi kerakyatan. Dari itu hari ini pun UMKM ekonomi kerakyatan itu justru yang harus lebih disupport oleh pemerintah. Kalau melihat sekarang sikapnya pemerintah sih memang kalau menurut saya Betul. banyak ya, kita banyak mendorong UMKM gitu ya, dengan berbagai macam sektor-sektor seperti ini ya. Dari lewat Bayangkari, nanti ada lagi dari TNI, nanti banyak sekali. Nah itu yang perlu kita gali ya Bu. Itu yang perlu bagaimana kita tetap ingat sinerginya ya, itu betul. ya Bu ya, bagaimana kita bisa mampu melihat masing-masing wadah seperti ini, seperti Yayasan Batik Indonesia, Bayangkari. Ya itu lewat itu tadi Dekranas ya, bisa mewadahi seluruh talent-talent yang ada di. Insya Allah ya, Shell. Kita udah menyadari sekali bahwa negara itu tidak akan ambruk selama ekonomi kerakyatan itu berjalan. Aduh seneng banget ya, seneng banget dengar betapa semangatnya Ibu Karmanita. Nah sekarang saya paham luar biasa, saya paham kenapa Ibu Karmanita tetap eksis. Semangatnya luar biasa. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak sore hari ini yang tadi mendengar penjelasan mengenai Ibu Karmanita ya, kita dengar dalam waktu yang singkat tuh kita belajar banyak loh. Bagaimana
perkembangan batik, bagaimana juga cara Ibu Karmanita ini mampu bertahan di berbagai macam melalui berbagai macam gelombang dan keluar dengan ciri khasnya tersendiri dan menjadi tetap eksis sampai sekarang ya, tetap eksis. Nah, kita juga pengen tahu nih, bagaimana sih perkembangan batik dengan sentuhan lokal ya, sentuhan lokal khususnya di wilayah Sukabumi. Nah, pada sore hari ini kita juga kedatangan seorang narasumber yang merupakan pengusaha lokal dan merupakan anggota Dian Kemala Bayangkari Stupa, yaitu Ibu Elis Mahfud. Beliau adalah pemilik Batik Gelis Titiran Sukabumi. Nanti kita akan mendengar bersama bagaimana beliau perjuangannya, memulai usahanya, mempertahankan usahanya, bahkan membesarkan usahanya, khususnya di kala pandemi seperti saat ini. Jadi kita nanti sebagai para peserta, khususnya ibu-ibu nih ya, tujuan kita kan sore hari ini bincang-bincangnya lebih kepada untuk ke ibu-ibu, walau tidak tertutup juga kemungkinan untuk seluruhnya, untuk bapak-bapak lainnya. Kita bisa mendengar dan jangan putus asa bahwa kita bisa memulai segala sesuatunya dari kecil. Baik, kepada Ibu Elis, kami persilahkan. Dan jangan lupa loh, dulu Sukabumi kan belum punya batik. Ibu pelopor. Jadi saya memang dorong, kita punya 34 provinsi Bu seluruh Indonesia. Untuk memajukan, gini, kalau mereka bikin tenun atau apa itu kan kadang-kadang lama, susah dijual. Nah, batik ini penunjang umbrella itu tadi, umbrella pricing, ya kan? Sulit kan jual tenun, ikat, lama bikinnya. Nah, cuma Ibu iniin lagi, gali lebih dalam lagi. Biar batik motif Sukabumi itu naik lagi. Ada batik motif Baduy juga kan soalnya. Lebih berkembang. Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator. Yang terhormat Ibu Yanti Erlangga Hartanto, yang terhormat Ketua Umum Bayangkari Ibu Fitri Idam Aziz, yang kami hormati Ibu Niken Arif Sulistianto, yang kami hormati Ibu Tasya Mardia, yang kami hormati Ibu Diana dan Ibu Karmanita serta para webinar, selamat sore dan salam sejahtera. Sekilas tentang batik gelis. Batik gelis merupakan salah satu bidang usaha perdagangan umum di bawah naungan PT Catur Adidaya yang dominan bergerak di bidang properti yang dipimpin oleh saya sendiri. Sejak didirikannya, batik gelis telah bertransformasi menjadi sebuah unicorn yang berpengaruh tidak hanya di kota Sukabumi, bahkan di berbagai provinsi hingga mancanegara. Pada saat pandemi ini, batik gelis tetap mendukung pelaku usaha mikro kecil menengah untuk tetap memproduksi barang-barang yang berkaitan dengan batik. Mulai dari bahan baku untuk menjadi kain jadi, kita meraih mitra binaan UMKM. Untuk menjadi bahan jadi, kita juga meraih mitra binaan UMKM. Sisa kain untuk aksesoris kain pecah, mulai dari yang size besar sisa kain ataupun size kecil, kita sekarang ini hingga dipasarkan. Apabila mereka masih mampu memasarkan sendiri, kita dukung, kita approve, mereka bisa memasarkan. Tapi seandainya mereka ada kendala untuk marketing, untuk pemasaran, mereka kita tampung kembali untuk memasarkan produk-produk yang sudah dibuat. Bahkan sebagian besar instansi baik pemerintah maupun swasta telah menjadikan batik gelis sebagai salah satu seragamnya. Berikut penghargaan yang telah kami terima dari Kementerian Hukum dan HAM, yaitu yang nomor 1 adalah legalitas nama batik gelis titiran adalah kita sudah disahkan namanya dan insya Allah tidak ada batik gelis titiran yang kesekian. Berikut adalah pencatatan penciptaan dari Kementerian Hukum dan HAM, yaitu kita mendapat penghargaan atas karya kita itu yaitu batik geopark. Berikut untuk marketing kita dibantu oleh media cetak dan elektronik, diantaranya untuk wilayah Indonesia majalah Kemala Bayangkari dan untuk wilayah Asia majalah Sukses serta yang lokal ada Radar Sukabumi. Berikut kita selalu mengendorse untuk salah satu marketing supaya tetap jalan produksi kita dan tetap berkembang UMKM kita yang ada di Sukabumi. Kita
senantiasa mengendorse setiap momen yang berarti, diantaranya beberapa stasiun televisi, juga pemerintahan yang dipakai oleh Bapak Wali Kota, serta para remaja muda yang ada di Sukabumi yang senantiasa ingin berkarya, kita selalu mendukung dan mengendorse. Berikut produksi kita, motif-motif kita yang dipakai di beberapa instansi yang contohnya seperti yang saya share ini, ada apel akbar RSUD Sekarwangi, serta Rumah Sakit Stupa, serta bahkan batik kita dipakai tenaga pengajar serta putra didiknya dari DKI juga. Jadi alhamdulillah Sukabumi ini sudah keluar juga Bu, tidak hanya di Sukabumi saja. Luar biasa. Berikut penghargaan juga kami mendapat dari apresiasi dari pemerintahan karena kami senantiasa mendukung kegiatan para remaja putra serta produk-produk kami senantiasa dipakai di beberapa momen dan event, contohnya fashion show. Itu salah satu Polres yang mengadakan fashion show. Motif Sukabumi yang mendapatkan hak cipta motif adalah motif geopark, diantaranya salah satunya yaitu di tempat wisata yang ada di Kabupaten Sukabumi. Mungkin bagi para wisatawan yang memang sengaja melihat curug, kalau orang Sunda bilangnya curug, di situ banyak ada 7 macam curug sehingga pemandangan yang dilihat itu semua saya apresiasikan di sebuah kain yang bernama motif geopark dengan warna-warna cerah sesuai dengan simbol-simbol orang Sunda dan khususnya orang Sukabumi yang tampak lebih cerah dan ceria. Berikut aneka motif yang telah kami luncurkan dari batik gelis, diantaranya motif kujang, motif kura-kura, dan motif daun teh. Ada juga motif biji pala yang kami tulis dengan batik tulis, ada juga motif lereng kujang, serta motif gurilap. Dan motif gurilap ini adalah dibumingkan oleh Kabupaten Sukabumi. Gurilap adalah artinya gunung, rimba, laut, pantai, semua dituangkan dalam satu bentuk kain. Berikut kami tetap menyanding UMKM serta mitra binaan di berbagai wilayah, khususnya Sukabumi. Mereka termasuk produksi masing-masing di rumah masing-masing, sehingga walaupun saat pandemik ini mereka tetap WFH. Jadi contohnya seperti tas yang masih besar percahnya bisa menjadi jilbab yang masih besar percahnya, atau menjadi yang kecil-kecil itu dari mulai kipas, sendal, ataupun bros. Jadi bagi para UMKM binaan, terima kasih atas kerjasamanya. Semoga walaupun pada saat pandemi ini kita masih tetap bisa eksis dan berkembang tanpa tidak produksi. Berikut ada partai besar, barangkali ada untuk pesanan dari luar kota karena kami juga tidak hanya melulu di Sukabumi, ada juga yang memakai di daerah DKI tadi yang seperti saya sampaikan. Banyak juga packaging kita dan insya Allah mumpuni. Kalau orang Jawa bilang beryayeni, jadi insya Allah kemasan kita bagus. Berikutnya saya bermohon, saya berharap kepada para bayangkari untuk tetap eksis. Jangan takut untuk melangkah karena kegagalan adalah sukses yang tertunda. Segera menyikapi, melihat peluang apa yang ada di depan kita atau di sekeliling kita. Semoga kelak ada bayangkari-bayangkari seperti Bu Elis membuat khas dari daerah masing-masing. Jadi bisa mengembangkan tanpa harus melulu dengan provinsi, kabupaten pun kita bisa eksis. Kita bisa melihat, melirik pangsa pasar apa yang ada di kabupaten masing-masing. Saya berharap bayangkari-bayangkari yang lain bisa segera menonjol dan eksis untuk bekerja dan berkarya dan mempengaruhi masyarakat di sekitar serta bermanfaat khususnya buat lingkungan sekitar, wilayah kabupaten, provinsi, atau bahkan senusantara. Demikian sekilas dari batik gelis, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, tetap semangat untuk berkarya pada bayangkari yang lain, mudah-mudahan lancar dan kita segera terlepas dari saat pandemik ini, dan jangan lupa selalu dalam bekerja menerapkan protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Elis. Mungkin sedikit masih ada waktu sedikit saya mau bertanya kepada Bu Elis. Apa sih Bu kiat-kiat Ibu ketika Ibu mau memulai usaha ini sampai menjadi besar gitu? Ada kiat-kiat yang bisa Ibu bagikan kepada ibu-ibu bayangkari yang saat ini menonton acara ini, menikmati acara ini? Kan kita ingin tahu ya, Ibu sebagai seorang pengusaha bisa sukses seperti itu.
ingin mendengar tips and tricksnya. Boleh di-sharing kepada kami, Bu. Siap, terima kasih Bu Moderator atas pertanyaannya. Saya berniat dari awal memang untuk berusaha mengembangkan usaha, melirik pangsa pasar bidang apa yang memang belum terlalu banyak. Saya pertama bergerak di bidang properti, di bidang waralaba dan di bidang batik. Saya berharap juga kepada ibu-ibu bayangkari yang lain, kalaupun yang sudah eksis dengan satu item, tidak hanya memegang satu item saja, bisa merambah bidang-bidang yang lain yang kira-kira di lingkungan itu memang diperlukan. Atau kita itu di lingkungan peka terhadap lingkungan, apa yang diperlukan oleh lingkungan kita, itulah yang kita adakan. Apa yang harus kita cari, itulah yang harus kita gali. Jadi saya berharap ibu-ibu bayangkari yang lain bisa mengikuti dan bisa terinspirasi atas apa yang saya sampaikan ini. Baik, terima kasih sekali Ibu. Memang ada satu benang merah dari antara semua yang disampaikan pada sore hari ini ya. Tapi sebelum saya simpulkan seluruh acara ini, mungkin ada beberapa pertanyaan yang masuk ke kami, baik melalui direct message atau melalui WhatsApp, ada yang bertanya. Ini mungkin ditujukan kepada Ibu Karmanita. Apa sih yang harus dipersiapkan bagi pemula untuk terjun ke dunia batik? Kemudian untuk Ibu Diana, berbicara tentang membatik, ada kendala-kendala yang dihadapi nggak selama terjun di dunia perbatikan, apalagi batik dan hari kan begitu besar ya, batik yang Ibu Diana kelola itu begitu besar, tentunya sudah melewati berbagai macam zaman. Jadi apa sih kendala-kendala dan bagaimana cara menghadapinya? Kemudian kepada Ibu Elis, ada pakem khusus nggak ketika menggambar batik-batik khas Sukabumi ini? Baik, mungkin dimulai dari Ibu Karmanita, nanti lanjut ke Ibu Diana dan Ibu Els. Jadi pertanyaan tadi gimana memulai ya? Pertama mesti suka dulu dong. Kalau nggak suka mau mulai gimana gitu kan ya Bu ya? Jadi aku pikir pertama mesti suka dulu. Terus kedua antusias, ya kan? Ketiga belajar lihat aja dulu YouTube, ya kan? Keempat cari source, cari sumber, cari apa namanya? Misalnya belajar di rumah batiknya ibu ini, karena udah paling dekat kalau dia di Sukabumi ya. Lalu mungkin habis gitu ya dipraktekkan sambil berjalan, sambil belajar. Kalau saya juga sebetulnya gitu. Walaupun saya kekayaan saya ini pembatiknya dari Ibu Sut almarhumah ya, semua dituang ke saya. Jangan kamu berhentiin pembatikku ya, pakai semuanya, terusin gitu kan. Jadi dari yang belum ada ya sama aja kayak saya, cuman kebetulan saya punya pekerjanya. Belajar suka dulu, suka tuh betul-betul suka, penasaran tuh lebih bagus lagi daripada suka. Karena kalau penasaran kan dia pengen belajar ya. Itu intinya nomor satu. Nomor dua cari source-nya, nggak apa-apa, mau salah mau bener, pokoknya kita start somewhere, start doing batik. Mau itu coret-coret kayak lukisan Amri Yahya zaman dulu yang abstrak, enggak ada masalah. Batik tuh nggak harus sempurna. Justru batik tidak sempurna tuh lebih orang asing lebih lihat. Kalau terlalu rapi, terlalu ditata, terlalu orang asing itu biasa, udah banyak dari zaman Majapahit ya kan. Tapi kalau sekarang justru cari yang lebih nggak sempurna, lebih kayak tiba-tiba nyeleneh warnanya, mereka cari itu. Dan saya lihat eye catching itu, makanya sama kita karena batiknya, kok tiba-tiba letaknya nggak sama kiri kanan, harus begitu, itu tangannya kelihatan. Tapi kalau udah kelihatannya kayak udah cap yang teratur, pasti bosen juga. Nah, itu daerah tuh bikin bagus ya Bu ya, tapi dari mana lihat ciri khasnya itu? Mesti punya pinggiran. Ya batik itu harus punya pinggiran. Kalau pasung kan kepala kan tergantung dari daerah, biasanya Minang yang punya pasung. Tapi ya intinya yang tadi mau belajar batik, ayo penasaran dulu, ayo suka dulu. Saya doain ketemu nanti sama ibu ini, biar belajar kecil-kecilan Bu, nggak apa-apa. Ya udah, terima kasih dari saya. Baik, terima kasih Bu Karmanita. Jadi kita harus cinta dulu ya, suka dulu, suka baru cinta. Baik,
Mungkin kita boleh lanjut ke Ibu Diana tadi menjawab pertanyaan kedua, apa sih kendala-kendala yang dihadapi selama terjun di dunia perbatikan gitu ya, apalagi Ibu mengelola begitu besar perusahaan batik, mungkin Ibu Diana bisa bercerita bagaimana cara pengelolaannya. Silakan Ibu Diana. Terima kasih Bu Sally. Jadi setiap usaha itu selalu ada, tidak semuanya usaha itu selalu bisa smooth. Jadi usaha itu pasti ada kendala-kendala yang kadang-kadang kita alami di dalam kelangsungan daripada perusahaan. Kalau kita bicara, sebenarnya kalau kita bicara usaha, itu yang paling utama di dalam satu usaha itu adalah perdagangannya. Jadi kendala yang pertama itu kalau pasar kita itu naik turun atau tidak stabil, itu otomatis dampaknya kepada keseluruhan itu banyak. Karena dengan pasar yang tidak stabil, tetapi dengan pabrik yang kita harus jalan terus, jadi otomatis itu kita juga harus melihat peluangnya, bagaimana kita harus melakukan balancing antara pasar yang naik turun dengan produksi yang terus-menerus harus dijalankan. Maka dari itu kami di dalam perusahaan itu mempunyai satu tim research and development, di mana biasanya kita akan melakukan evaluasi. Kenapa pasar itu tidak stabil? Apakah betul-betul memang pasarnya dipengaruhi oleh satu faktor yang kita tidak bisa kendalikan, seperti masa pandemi seperti ini, saya rasa semua pasar itu mengalami permasalahan. Tetapi kadang-kadang ada juga satu permasalahan di mana kendala itu dari mungkin produk kita yang terlalu monoton. Nah, dalam hal produk yang terlalu monoton, itu memang kita harus banyak akal ataupun banyak kreativitas yang harus kita lakukan. Jadi kita tidak boleh hanya mati dengan sesuatu yang rutin saja di dalam melakukan satu usaha, tetapi kreativitas itu menjadi satu peranan utama, baik kreativitas di dalam produk maupun kreativitas bagaimana kita melakukan sistem penjualan. Jadi mungkin kalau sekarang itu kan kita tidak hanya mempunyai offline store, tapi kita juga mulai mendevelop online store, dan online store itu walaupun dari kecil tapi lama-lama itu menjadi besar, sehingga mungkin karena kan masa sekarang ini kan anak-anak zaman sekarang itu lebih mengakses kepada online. Jadi mungkin yang generasi muda itu mereka sudah mulai masuk ke dalam online, tetapi offline store untuk itu juga masih tetap berjalan. Jadi kreativitas baik dalam produk, strategi pemasaran, itu harus selalu kita evaluasi terus-menerus. Jadi jangan sampai kita hanya berhenti pada satu rutinitas yang akhirnya menjadikan itu sesuatu yang monoton. Karena kalau kita menjual suatu produk dan produk kita itu monoton, akhirnya orang lama-lama akan meninggalkan kita. Jadi hal-hal tersebut juga pernah kami alami, tetapi alhamdulillah kita diberikan oleh Allah selalu jalan untuk bagaimana kita bisa survive terhadap kondisi-kondisi sulit yang memang harus kita hadapi. Terima kasih Bu Sally. Terima kasih Bu Diana. Jadi yang saya dengar dari tadi itu kreatif ya. Dalam segala hal, dalam segala situasi, kreativitas itu sangat-sangat menjadi kunci kayaknya nih ya. Tapi juga tadi Bu Diana berkata evaluasi, monitor, evaluasi. Nah mungkin kita dapat mengalihkan pertanyaan selanjutnya kepada Bu Elis tadi. Ada pakem khusus nggak dalam menggambar batik ya? Kan Ibu Elis menggambar tentang leopard, tentang berbagai macam khasan Sukabumi gitu ya. Bisa bercerita nggak bagaimana sih Ibu mendapatkan inspirasinya, kemudian pakem khususnya apa dalam membatik?
Terima kasih Bu Sally. Akan saya jawab. Saya berusaha untuk membuat motif itu adalah diantaranya sesuatu yang disukai, yang digemari, khususnya orang Sukabumi. Sehingga orang pariwisata yang berkunjung ke Sukabumi adalah dia mencari apa yang lagi hits di Sukabumi. Contohnya yang tadi saya boomingkan, yaitu motif geopark itu. Jadi karena saya terinspirasi banyak wisatawan yang berburu ke geopark, nah seperti apa sih bagi para wisatawan yang belum sempat karena cukup jauh juga ternyata Ibu untuk menjangkau ke geopark itu, sehingga saya tuangkan di inspirasi batik. Dan kebetulan karena saya mungkin masih termasuk bisa membantu IT, jadi saya buatkan lewat IT dengan terinspirasi motif untuk geopark. Dan ada motif lain lagi seperti pala. Kenapa saya selalu buat pala? Memang di Sukabumi itu lebih banyak makanan yang berbau-bau pala. Jadi contohnya misalnya dia berupa rempang atau berupa sirup atau berupa manisan. Jadi yang sering dibawa kemana-mana itu adalah pala. Nah, bagi yang belum tahu seperti apa sebetulnya buah pala itu, akhirnya saya terinspirasi untuk segera dituangkan ke batik. Dan alhamdulillah juga pada masa pandemi ini untuk pemesanan ke batik tulis ini tetap alhamdulillah tetap stabil, jadi tidak terlalu menurun pada saat pandemi ini, sehingga UMKM di Sukabumi yang berkaitan dengan batik kita masih bisa angkat riwayatnya untuk tetap bisa melakukan pekerjaan walaupun dari rumah. Baik, terima kasih Ibu. Tadi saya rasa penjelasan Ibu Elis tuh sangat bermanfaat ya, bahwa kita tuh coba gali sekeliling kita, lihat kesukaan masyarakat sekitar, itu yang kita naikkan, itu yang kita optimalkan, kita perkenalkan kepada dunia. Jadi memang kita harus jeli melihat peluang, kita harus mampu membaca situasi. Balik-balik lagi, bagaimana kita harus peka terhadap situasi dan tetap berkreativitas. Baik, untuk sesi kedua, untuk pertanyaan sesi kedua, mungkin melanjutkan tadi pernyataan dari Ibu Karmanita. Kita harus cinta dulu, suka dulu, cinta. Ya, kayak orang kan, suka dulu, cinta, nanti baru lamar kawin, gitu kan ya, Bu Karmanita. Nah, ini juga dengan batik, kita harus suka dulu. Ketika kita suka, kita senang, kita akan gali lebih tahu ya. Ada nggak sih strategi khususnya untuk menanamkan kecintaan pada batik, khususnya buat anak-anak muda? Nah, mungkin ini nanti bisa dijelaskan lebih lanjut oleh Ibu Karmanita. Kemudian ada pertanyaan kedua, bagaimana sih caranya pengrajin batik untuk menjadi binaannya Yayasan Batik Indonesia? Itu mungkin nanti ditanyakan kepada Ibu Diana dan kepada Ibu Elis. Berdasarkan pengalaman Ibu, peralatan membatik itu mahal nggak sih? Nah, terus gimana sih kalau mau beli atau mau memulai usaha? Ya, nah mungkin kalau di Jawa Tengah kali banyak ya Bu. Nah, mungkin buat di tempat-tempat yang jauh mungkin Ibu Elis bisa memberikan gambaran. Nah, baik, sekarang kita mulai lagi dulu dari Ibu Karmanita. Pusat semua itu di Pekalongan. Mau beli apapun, alat batik, alat tulis, alat cap, semua tuh di Pekalongan. Memang itu tempatnya, sampai kain-kainnya juga di Pekalongan. Tapi kalau kita mau beli kecil-kecil kayak tadi buat praktek, ada di pasar dari kain mori biru atau apa. Iya, ada batik. Jadi kalau aku sekarang balik lagi, udah pengen nyari tahu kan sekarang gimana bisa belajar itu aja kan. Udah, gue udah suka, aku mau kok. Tinggal cari tahu di mana mau. Nah, ya adanya orang-orang kayak saya gini. Mereka kalau buka laman saya, mau di Facebook, mau di Instagram, mau di Google, kan pasti lihat dong ID dari si Karmanita itu. Dari situ dia lebih antusias lagi untuk untuk mau tahu kan. Jadi ya sebetulnya bagaimana kita memasarkan, memberi penglihatan kepada mereka ini untuk mencintai dan menyukai dan mau pakai dan mau belajar bikin gitu loh, Shelly. That's simple as that. Jadi tanggung jawab seorang desainer atau seorang seorang desainer batik itu menawarkan lus itu sehingga memancing kecintaan orang terhadap batik ya. Oh, ternyata batik oke banget gitu kan. Orang kan pikirnya batik itu ya kayak motif-motif Jawa yang udah kuno. Itu pun saya sebetulnya ada protes. Kenapa?
Orang bikin batik Jawa tuh diulang, di copy paste, kembangin dong. Kalau lihat di tren cruise-nya 2020 Dior, orang bilang itu batik, yes dia inspire dari batik, tapi dia tidak membatik. Oh itu apa ya Bu Itu ya? memang di print. Itu kelihatan batik banget ya. Punya outlet di Iya, beberapa iya, iya. ratus negara. Tapi terinspirasi dari batik. Terinspirasi dari Bukan yang batik Afrika. Indonesia dan Afrika. Oh. Dikawinin sama dia. Kalau yang Louis Vuitton itu Bu, yang Louis beredar Vuitton gambarnya juga, mana? Sekarang gini, Louis Vuitton tanpa dia kembangin aja bunganya sendiri udah kayak teruntuk kan. Betul. Jadi dia kembangin aja dari situ. Nggak ada yang salah dan itu oke-oke aja. Andai kan kita bisa ngembos ya. Kulit-kulit kita punya alat yang mahal itu kan alat untuk cetak embos tadi. Bahkan waktu saya bikin Mercedes untuk kembangan Mercedes batik ya, Karmanita. Oh, kan bikin Ibu Karmanita pernah desain desain batik untuk batik. Dan itu tribute Jerman Mercedes 40 tahun existed di Indonesia. Jadi dia tribute-nya lewat batik. Karena UNESCO juga kan. Nah sekarang kalau kita mau bikin press kulit-kulit kita bagus ya, kita punya kulit kambing, kulit sapi, itu kan udah jadi produk ya Bu ya di Jogja. Coba mau dibantu UMKM itu dengan alat press bikin ininya loh. Embosnya kan bisa bikin tuntung, kawung, apa. Bikin tas. Jangan asal sekedar kulit dilapis jadiin tas. Besok jebol kena air, betul nggak? Saya lihat bagus-bagus, tapi buat wearability-nya kurang menurut saya. Ini buat UMKM yang mengarah ke produk di luar baju. Betul. Jadi itu juga harus diperhatikan ya Bu. Diperhatikan. Karena embos itu tadi tuh mesin itu akan banyak menolong banget. Dan saya harapkan itu Jogja duluan yang membuat ya. Karena kulitnya, produk kulitnya bagus. Bagus tuh. Bayangin Louis Vuitton bisa bikin gitu, kita mesti bikin bisa lebih bagus. Harusnya ya, Bu. Orang kita banget. Tempatnya ya. Tempatnya kita bisa bikin kawungan, apa lerengan, embos. Bikin deh batik khas tapi dari kulit yang udah diembos. Nah, coba tuh ibu-ibu ya yang lagi mana ide loh hari ini. Kalau ngomong sama Ibu Karmanita ini 10 menit aja udah keluar ide baru loh. Tadi hasil karya Shibori tiba-tiba nanti kamu gunting taruh di jaket buat jadi baju. Ih, ada aja gitu ya pikirannya. Luar biasa, memang kuncinya kembali lagi ya Bu, kreativitas. Itu nanemin anak muda. Tadi kan anak muda Clara itu. Dia antusiasnya luar biasa gila-gilaan. Betul, betul. Sampai dia kepengen melanjutkan yang dia bisa lebih lagi. Ya nanti kita bikin waktu gitu kan. Dari dia tuh nanti kan nular ke teman-temannya. Betul, Bu. Umurnya berapa Clara tadi muridku yang paling muda? Umurnya baru berapa? Tapi dia Carla baru 15 tahun. Baru 15. Jadi dia tuh sebetulnya dari Clara itu akan melahirkan pecinta-pecinta baru. Karena lewat Clara yang udah dapat ide dari saya mau diapain yang kain dia bikin. Jaket jeans kamu bagus ya. Iya betul. Benar. Celana jeans bolongnya ditambal pakai itu influencer ya, Bu. Kan? Influencer di dalam kehidupan sehari-hari. Bukan buzzer. Influencer di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tadi by the way sekedar informasi, Carla itu umur 15 tahun adalah putri dari Ibu Tasya Mardias. Jadi tadi kita buka workshop. Iya betul. Jadi tadi kita buka workshop di sini yang hadir bukan hanya pengurus Bayangkari, tetapi memang mereka yang tertarik. Keluarga besar Bayangkari Setupak Polri. Jadi secara keluarga besar, baik itu PNS-nya, baik itu polwannya yang di sini, baik itu keluarganya, anaknya. Harus banyak anak-anak kayak dia. Iya. Tapi karena masih Ibu Tasya membawa banyak kemana-mana. Betul. Kayak waktu saya kecil, Bu, jangan diberhentiin anak itu. Karena dia dari orang-orang seperti kita, dia akan berkembang. Nah itu ya Bu ya, jadi bagaimana menanamkan kecintaan itu harus mulai dari kecil sebetulnya, dari anak-anak memperkenalkan budaya kita lagi-lagi ya cinta. Anak 8 tahun juga belajar batik ya. Waktu musim panas ya, banyak cucu-cucunya teman kita gitu loh. Dan itu lucu banget dari situ ditanam. Nggak nyangka ya kalau gitu ya umur cucu. Baik, baik. Selanjutnya kita berlanjut ke pertanyaan yang tadi berlanjut ke pertanyaan kepada Ibu Mbak Karmanita, saya mau ikutan juga ini dong. Pengrajin batik itu bisa menjadi binaan Yayasan Batik Indonesia karena kayaknya kok banyak manfaatnya ya menjadi anggota atau menjadi binaan YBI gitu. Boleh lebih dieksplor gitu Ibu Diana?
Mohon maaf ya. Ya, jadi Mbak Seli untuk menjadi ataupun binaan daripada Yayasan Batik Indonesia, kita ada satu bidang pengembangan produk yang menangani mengenai pembinaan kepada pengrajin-pengrajin yang ingin bergabung dengan Yayasan Batik Indonesia. Mungkin bisa berhubungan dengan Ibu Nita Kenso. Nanti mungkin bisa ditanyakan kepada Sekretariat Yayasan Batik Indonesia, karena biasanya akan ada satu akan direview terlebih dahulu siapa-siapa yang bisa bergabung dan dibina oleh Yayasan Batik Indonesia. Jadi dari bidang pengembangan produk. Baik Ibu. Terima kasih informasinya. Jadi para pengrajin batik bisa langsung ke rumah YBI ya Bu, mungkin ya untuk dapat bertanya lebih jauh atau melalui media sosialnya YBI untuk menghubungi tadi ya Ibu, ada nama WhatsApp-nya ya, Ibu Nita Kenzo, bila mana memang tertarik menjadi binaan dari Yayasan Batik Indonesia. Pertanyaan terakhir. Tadi sebetulnya sebagian sudah dijawab oleh Ibu Karmanita. Memang membatik itu mahal ya? Enggak katanya. Jadi di mana sih bisa belinya gitu. Nah mungkin selanjutnya kalau memang bisa Ibu ceritakan, Ibu Elis ceritakan ketika awal muasalnya Ibu Elis bagaimana memulainya gitu, bagaimana membelinya, kemudian ada perawatan-perawatan khusus nggak sih yang diperlukan dalam memelihara batik dan lain sebagainya. Silakan Ibu Elis. Baik, terima kasih Bu Una. Menurut saya batik itu relatif ya. Ada yang murahnya juga, yang tadi hanya dibuat dari pelanggan, mungkin nggak terlalu mahal. Tapi kalau sudah berwujud batik tulis, saya kira itu memang jadi mungkin upah membuatnya itu kita apresiasi ya, karena dia tidak cukup dengan 1-2 hari selesai itu dalam satu lembar kain, bahkan ada yang sampai selesai 2 bulan itu. Jadi kita mengapresiasi seni itu memang tidak mudah dan tidak murah. Jadi memang untuk nilai batik sendiri, kalau memang hanya dibuat dengan pelanggan dan langsung banyak, seperti contohnya untuk seragam, itu bisa murah. Tapi kalau misalnya dia sudah dengan handmade, dibuat dengan batik tulis, dan dengan motif yang sangat unik, dengan pengekspresian yang sangat dalam, dan itu nilainya jelas sangat tinggi dan pasti mahal per lembarnya itu sudah harganya bisa fantastis gitu. Makanya banyak orang itu jarang yang membeli batik yang mahal itu jarang akhirnya. Jadi orang pengen tetap memakai produk lokal tapi dengan harga standar. Sehingga saya sendiri produksi lebih kepada cap dan kombinasi tulis. Walaupun kita sendiri juga tetap menyediakan batik tulis, tapi pangsa pasar untuk daerah Sukabumi, kami selaku di daerah agak sulit kalau untuk batik tulis yang dia memang kualitas handmade dan limited edisi dengan motif yang eksklusif desain. Adapun kalau untuk tempat seperti tadi yang Ibu bilang di Pekalongan, mungkin untuk partai besar, kalau saya tergantung kebutuhan, kalau memang bisa ada juga yang di Solo, Bu, mungkin informasi ada juga kan. Siap lebih banyak ya di Pekalongan. Siap Ibu. Demikian mungkin penilaian dari kami termasuk Batik Sukabumi, mudah-mudahan saya menghimbau senantiasa untuk para bayangkari yang sedang ikut webinar ini, marilah kita menggali peluang yang ada di lingkungan. Tak henti-hentinya saya mengajak berkarya dan bekerja untuk Indonesia. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Ibu-Ibu. Baiklah, Ibu-Ibu, memang kita tidak dibatasi oleh ruang dengan adanya webinar ini, tapi kita tetap dibatasi oleh waktu. Jadi sebelum saya menutup dan mengembalikan kepada MC, saya izinkan saya memberikan beberapa keywords wrap up pada hari ini. Tetap semangat, pacu kreativitas, jangan jemu-jemu ya. Peduli terhadap sekitar, gitu. Kita harus mampu melihat peluang, jeli melihat peluang. Terus kita harus menghargai produk kita sendiri, produk negeri kita sendiri dan produk yang ada di Indonesia gitu ya. Cintai budaya sendiri itu ya. Kemudian kita harus memanfaatkan teknologi juga, tetapi tidak boleh dilupakan bahwa
Nah, jangan mencoba mengkopi ya, dan tidak melupakan betul, betul, dan memanfaatkan apa yang telah Tuhan berikan, yaitu kreativitas tangan kita, mata kita, semua harus kita gunakan ya Ibu. Jadi jangan patah semangat, dan kita harus mengevaluasi, jangan melakukan produk, jangan menciptakan produk yang monoton, harus mampu melihat kebutuhan sekitar kita, berikan apa yang dibutuhkan, supply the demand ya. Jadi itu balik lagi ke ilmu ekonomi, supply dan demand. Jadi kita harus mampu memberikan, mensuplai apa yang menjadi kebutuhan sekeliling kita. Jadi dengan prinsip bahwa setiap usaha akan melahirkan karya, maka setiap jalan pasti akan terbuka bagi setiap usaha, termasuk yang terdampak oleh pandemi ini. Bukan hanya untuk para pengrajin batik, namun untuk seluruh pengusaha UMKM secara keseluruhan. Itu masing-masing pelaku usaha perlu melihat pasar secara keseluruhan dan tetap berinovasi, terus berkarya tanpa kehilangan asa. Baik, Bapak Ibu sekalian, dengan ini acara saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Terima kasih Ibu Shelly, juga kepada para narasumber yang sore hari ini benar-benar memberikan wawasan yang sangat luas kepada kita peserta webinar sore hari ini. Baiklah, kita akan berfoto bersama sebelum kita berpisah pada sore hari ini. Mohon izin Ibu, mohon izin kita akan berfoto dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, baik, sekali lagi Ibu izin. 1, 2, 3. Terakhir Ibu, mohon izin Sarangheo Ibu. Mohon izin Sarangheo. 1, 2, 3. Terima kasih Ibu, terima kasih para peserta sekalian. Terima kasih semuanya. Siap Ibu. Terima kasih Ibu. Siap. Jangan lupa kepada para peserta untuk like dan subscribe akun YouTube Bayangkari cabang 04 Setupa. Iklan Ibu, mohon izin. Siap. Siap. Demikianlah acara webinar sore hari ini. Kami pengurus cabang Bayangkari 04 Setupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan maupun kekurangan dalam pelaksanaan acara ini. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Nggak bisa saya angkat. Ibu Niken, Bu Tasya, makasih semua narasumber, Shelly, Terima kasih Maya. Terima kasih Bu. Salam sayang, tetap sehat, tetap semangat semua Bayangkari se-Indonesia. Salam sayang. Assalamualaikum. Matur nuwun Bu Tasya, matur nuwun Bu Shelly. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Bu Diana, matur nuwun. Bu Elis, makasih ya. Terima kasih Ibu, sehat selalu Ibu. Sudah di mute ya? Ya, oke. Mama. Solo ya Ibu ini. Saya juga bantu dana hadir. Oh, dari yang bahannya oh ya? Oh ini yang iya. Karena rasa itu diciptakan untuk dipertahankan. Si Jambi. Jadikan tantangan sebagai perjuangan. Karena aku percaya dia untuk kita.
Batik Indonesia. Batik asli Indonesia. Yuk datang ke pameran dan penjualan batik Jambi dari tanggal 11 sampai 22 Agustus 2020 mulai jam 10 pagi sampai dengan jam 5 sore. Jangan sampai ketinggalan ya, karena motifnya tuh bagus-bagus banget. Nih, aku udah beli. Iya. Ini udah bulan banget.